Dalam kesaksian hidupnya, Paulus mengatakan bahwa manusia lahiriahnya semakin merosot, tetapi manusia batiniahnya semakin dibaharui dari hari ke hari. Ia tulis itu di 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Tentu sikap hati ini, saudaraku sekalian, atau manusia batiniah ini akan terekspresi dalam perbuatan konkret seseorang setiap hari. Hal ini juga akan dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya, saudaraku. Pasti Petrus menyinggung mengenai manusia batiniah atau sikap hati ini dalam suratnya dengan pernyataan, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Demikian tulisan Petrus di 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Saudaraku sekalian, kalau seseorang mau menjadi berharga di mata Allah, ia harus mendandani manusia batiniahnya. Hal berharga di mata Allah ini harus kita pahami dengan tepat. Kita harus pahami dengan cermat, saudaraku sekalian. Pasti kita semua merasa berharga di mata Allah. Dan memang kita berharga di mata Allah. Yang oleh karenanya Tuhan Yesus mengosongkan diri, turun dari tahta kemuliaan, menebus dosa-dosa kita. Dia menebus kita karena ada sesuatu yang berharga di mata Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi kita jangan berhenti hanya sampai di situ. Sebab apakah kita kemudian menjadi benar-benar berharga seperti yang Dia maksudkan atau tidak, itu tanggung jawab kita. Saudara sekalian, saya tidak tahu bagaimana membahasakan hal ini. Tetapi saya akan menggunakan beberapa istilah. Di dalam diri kita ada bahan yang berharga. Oleh karenanya berapapun harganya, Tuhan bayar. Dan Tuhan sudah bayar itu, saudaraku, dengan kematiannya di kayu salib. Tuhan bayar. Ada bahan yang berharga. Tetapi kalau kita tetap terus hanya menjadi bahan, atau masih terus-menerus mentah, akan jadi garbage, jadi sampah. Nah, banyak orang Kristen menyatakan bahwa dirinya berharga di mata Allah. Titik. Berharga di mata Allah. Titik. Dia tidak tahu bahwa keberhargaannya di hadapan Allah itu masih bahan. Ini harus didandani, saudara. Sehingga ini menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Sebab kita akan ditaruh Tuhan di dalam kerajaan Tuhan sebagai kebanggaannya. Itulah Tuhan kita, saudara. Rupanya Tuhan ingin kita menjadi alat-alat kebanggaannya, saudaraku. Jadi bukan tidak ada maksudnya ketika Tuhan membanggakan Ayub
di mata iblis atau di hadapan iblis. Bukan tanpa maksud ketika Bapa di surga mengatakan ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, kalau kita mau menghargai diri kita sendiri dan menghargai penghargaan Tuhan atas kita, kita harus mendandani manusia batiniah kita. Ngurus satu ini saja, kita nyaris kekurangan waktu, saudara. Ngurus satu ini saja, kita bisa terseok-seok, saudara. Ini bukan sesuatu yang sederhana. Bukan sesuatu yang mudah. Saya kasih catatan ya. Ketika Anda serius mau mendalami manusia batiniah Anda, semua kekurangan, semua kelemahanmu, semua cacat karaktermu akan dibangkitkan Tuhan. Dimunculkan. Semua dimunculkan. Saya memahami sebagai pesawat terbang yang ada di landasan, harus diterbangkan. Tapi kalau saudara sudah merasa diri baik, nah sudah, selamat jalan. Sebab banyak orang yang miskin di hadapan Allah yang mempunyai kerajaan surga. Orang yang selalu merasa bahwa dia belum mencapai standar Allah. Ini sudah nggak bicara lagi soal makan minum, saudara, ya. Sudah nggak bicara lagi soal kehormatan, ya, saudara. Ini bukan lagi soal pakaian perhiasan. Anda ngerti nggak? Sering orang menghina dirinya dengan perhiasan yang dia kenakan. Itu orang bodoh. Termasuk kita semua, ya saudara. Kita mau dianggap cantik, kita poles muka kita hiasi tubuh kita. Kita mau nampak begitu anggun dan berwibawa dengan cincin, ya, emas kita, berlian kita, dengan baju bagus kita. Kita menghinakan diri kita itu. Kita menghinakan diri kita. Karena kita mau mendapatkan penilaian yang baik atas hal jasmaniah atau fisik kita. Tapi kita tidak memperhatikan manusia batiniah kita. Biasanya orang-orang seperti ini, orang yang tidak mendandani manusia batiniahnya. Tidak bisa tidak. Kalau orang mendandani manusia batiniahnya, ya bukan berarti lalu tidak pakai perhiasan, atau bukan berarti dia tidak berdandan. Pakai perhiasan untuk nilai diri, pakai perhiasan untuk pemantasan, itu beda, dan itu beda. Sangat beda. Cuman batasnya sangat tipis, saudaraku. Pakai baju pantas atau pakai baju untuk dinilai, itu beda. Nilainya beda. Tapi batasnya tipis. Jadi kalau sekarang ya, dengan mengerti kebenaran lebih banyak ini, kalau saya lihat orang belagu dengan cincinnya, ya udah capek deh. Udah gak bisa diajak ngomong orang begitu. Ya. Dia mau banggakan merek jam tangan, mau banggakan tas merek apa gitu. Wah udah ndak kelas. Kita udah gak bisa ngomong dengan orang-orang seperti itu. Dia mau tampil hebat dengan mobil sedannya, seolah-olah dia mau beri nilai diri dengan mobil sedannya. Wah udah, itu mah udah permisi deh. Kita udah nggak serumpun dengan begitu tuh. Tapi kalau saudara masih mau begitu, ya terserah situ. Menghinakan dirimu dengan perhiasan, menghinakan dirimu dengan pemantasan fisik gitu. Miskin, saudara. Ini bukan berarti Anda nggak boleh pakai baju bagus atau jam bermerek atau tas bermerek. Oh, bukan begitu maksud saya. Kalau Anda dipercayai Tuhan memiliki finansial yang kuat, pakai baju bagus, perhiasan bagus, silahkan. Tapi kalau itu untuk nilai diri, Anda menghinakan dirimu sendiri. Itu bodoh. Bodoh. Jadi saudaraku sekalian, kalau seseorang mau menjadi berharga di mata Allah, ia harus mendandani manusia batiniahnya. Manusia lahiriah makin merosot, tapi manusia batiniahnya
dibarui dari hari ke hari. Dan itulah perhiasan yang indah di mata Allah. Itulah yang berharga di mata Tuhan. Nah, sebenarnya mendandani manusia batiniah itu apa? Sekarang saya mau jelaskan dari sudut lain. Tapi ini pesan yang akan memberkati saudara. Mendandani manusia batiniah adalah membangun pengertian mengenai nilai-nilai kehidupan sesuai dengan sudut pandang Tuhan. Saudara pikir, bisa aja itu Pak. Enggak. Saya sudah menggumuli khotbah ini. Saya mempersiapkannya dengan seksama. Mendandani manusia batiniah adalah membangun pengertian mengenai nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan sudut pandang Tuhan. Kalau Tuhan bilang ini baik, aku bilang baik. Kalau Tuhan bilang itu buruk, aku bilang itu buruk. Kalau Tuhan bilang itu hitam, aku katakan juga hitam. Bukan karena dia berkata itu hitam. Karena aku, myself, juga mengatakan itu memang hitam. Kalau Tuhan berkata itu putih, aku juga memahami itu putih. Saya kasih catatan ya saudara. Ini tidak bisa didapatkan dalam waktu cepat. Kalau saudara tidak buru-buru membenahi diri, Anda sampai mati nggak akan pernah punya manusia batin yang benar. Jangan keras kepala, ya. Jangan sombong, Dengar baik-baik. Kalau Anda tidak merubah diri secepatnya, sampai mati Anda tidak akan pernah memahami hal ini. Ya, boleh aja Pak ngomong, kita terserah. Oke, kita tunggu tanggal mainnya. Ini jam jalan terus. Detik terus berdetak. Terus. Tahun akan berganti tahun. Cepat atau lambat satu persatu akan gugur. Ya. Dan kita akan bisa membuktikan di langit baru, bumi baru, di pengadilan nanti. Siapa saudara? Jadi, mendandani manusia batiniah adalah apa? Membangun pengertian mengenai nilai-nilai kehidupan sesuai dengan sudut pandang Tuhan. Ulangi. Mendandani manusia batiniah adalah membangun pengertian mengenai nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan sudut pandang Tuhan. Ini sama dengan memahami apa yang baik dan jahat dalam perspektif Allah. Berkenaan dengan ini, saudaraku sekalian, perlu kita meninjau kembali hal nama buah yang dilarang Tuhan untuk dimakan yang terdapat di tengah Taman Eden. Ini sudah 4 pertemuan atau 5 pertemuan kita ke Eden terus, saudaraku. Ya. Return to Eden. Menarik sekali untuk mengamati nama buah yang dilarang Tuhan untuk dimakan, yaitu Hadatov Wa'ara. The tree of the knowledge of good and evil. The tree of the knowledge of good and evil. Buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Tentu, nama buah ini bukan sekedar nama. Tolong tangkap ini pernyataan ini. Nama buah ini bukan sekedar nama, tetapi mengandung pesan untuk ditangkap. Wah, itu luar biasa kitab Kejadian ini. Logikanya nama sebuah pohon atau buah tentu tidak perlu panjang-panjang. Logikanya begitu Anda membaca Alkitab, seluruh Alkitab, nama buah 1-2 kata tok, buktikan, cari. Ada nggak buah namanya jalan-jalan sore hari? Yang ada zaitun, ara. Nggak ada tuh jalan yang namanya pagi-pagi bangun pusing, nggak ada. Tidak ada. Logikanya nama sebuah pohon atau buah tentu tidak perlu panjang-panjang dan cukup menunjuk suatu identitas seperti zaitun, ara, jeruk, dan lain sebagainya. Tetapi nama buah yang dilarang untuk dimakan ini, ya, tetapi nama buah yang dilarang untuk dimakan ini, buah yang mengandung suatu pengertian. Buah yang mengandung satu pengetahuan. Kalau mengkonsumsi pengetahuan yang baik dan jahat akan merubah. Bukan merubah ini. Nah, kalau saudara membaca Alkitab pada 3 jenis pohon. Yang pertama, buah-buahan. Pohon buah-buahan dengan segala jenisnya. Nggak disebut namanya.
Oh ini jenis yang manis, ini jenis yang setengah manis, ini jenis asam. Enggak. Itu buah untuk ini. Lalu buah yang kedua, pohon kehidupan. Buah yang ketiga, pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. 3 buah. Buah yang pertama, itu pasti buah untuk makanan jasmani. Sedangkan buah yang kedua, pasti buah untuk makanan jiwa. Ternyata sejak semula memang tantangan bagi manusia adalah apa yang dikonsumsi. Apakah mengkonsumsi makanan yang Tuhan berikan atau sumber dari Tuhan, atau makanan yang berasal dari sumber lain. Kalau kita cermat memperhatikan di Taman Eden tadi itu ada 3 jenis pohon, ingat. Pohon dari berbagai buah-buahan yang tidak disebut satu persatu. Kedua pohon kehidupan, dan yang ketiga adalah pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Bukan tidak mungkin pohon-pohon buah-buah jenis yang pertama adalah makanan jasmani untuk kehidupan fisik, sedangkan pohon yang kedua dan yang ketiga adalah pohon untuk konsumsi jiwa. Betapa sulitnya menerima apa yang saya kemukakan ini kalau saudara masih berpikir seperti anak sekolah minggu. Ingat saya katakan dari kemarin, makna itu lebih hebat nilainya dari fakta historis. Saya bukan tidak percaya bahwa ada pohon pengetahuan tentang baik dan jahat yang kalau dimakan manusia berarti memberontak. Saya percaya dan menerima sepenuh-penuhnya. Tetapi ada makna yang lebih dalam dari itu, saudaraku. Dan hari ini kita tanya, kenapa sih namanya panjang-panjang? Pasti ada pesan di balik nama itu. Pak Eras mengada-ada. Ya kalau saudara baru dengar khotbah saya sekali ini, Anda berkata saya mengada-ada. Kalau saudara mendengar khotbah saya dari kemarin, Anda melihat relasinya yang luar biasa. Relasi yang dahsyat dari satu penjelasan ke penjelasan yang lain yang begitu bertalian. Mengagumkan, saudara. Mengagumkan. Ini belum ditulis di satu buku. Nanti pasti bisa jadi buku, ya. Dan itu akan bisa mengejutkan banyak orang, saudara. Pohon kehidupan menunjuk pengetahuan mengenai apa yang baik dan jahat menurut perspektif Allah. Tapi tidak disebut baik atau jahat. Kenapa ya? Disebut pohon kehidupan. Wa'etz ha-hayim. Ingat kata nismat hayim. Ini wa'etz. Wa'etz itu pohon. Tree. Ha-hayim. Pohon kehidupan. Sebab buah ini mendatangkan kehidupan. Orang bisa memahami apa yang baik dan jahat, tetapi tidak melakukan apa yang jahat. Sebab tidak ada kejahatan dalam hatinya dan pandangan matanya. Sedangkan pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat bisa membuat orang mengetahui apa yang baik dan jahat menurut ukuran yang lain, tapi tidak bisa melakukan apa yang baik menurut Tuhan. Yuk kita renungkan pelan-pelan, saudara. Kita renungkan pelan-pelan ya. Begitu makan buah itu maka terbuka matanya. Mistik gak kira-kira? Mistik gak? Begitu makan buah, plak, terbuka matanya. Mistik gak? Sangat mistik. Kalau Anda membaca Alkitab, ada gak mistik-mistik di Alkitab? Tidak ada. Jadi kalau kita menerima itu secara harafiah, itu mistik. Ya, sekarang kan saya udah bilang, saudara masih mau jadi anak sekolah minggu atau tidak? Begitu makan buah itu, sudut pandangnya berubah. Sebelumnya kan mereka telanjang tuh. Tidak merasa malu. Sekarang yang positif jadi negatif. Yang baik jadi negatif. Akhirnya nanti yang buruk jadi positif. Terbalik. Orang Kristen yang belajar kebenaran itu cara memandangnya akan berubah. Dan ingat catatannya, perubahan ini tidak bisa cepat. Itu masalahnya.
Sampai level tertentu kalau Anda tidak berubah, Anda nggak akan berubah sampai mati. Udah nggak bisa berubah. Mau dijelaskan cara bagaimana, nggak ngerti. You boleh mengagumi suara kebenaran, you boleh rajin ke suara kebenaran, tapi kalau memang dasarnya nggak mau berubah, you nggak bisa berubah. Sampai stuck, sampai di situ saja. Selamat jalan, you sampai di situ saja. Nanti kalau mati di penghakiman baru kita lihat berapa nilaimu. Berbahagialah orang yang menjadi seperti anak-anak yang selalu merasa miskin di hadapan Allah dan selalu mau dirubah. Perubahan yang saya miliki itu cepat. Bahkan melampaui yang diduga banyak orang. Cepat sekali. Luar biasa, cepat sekali. Saya juga gak ngerti kenapa cepat begini, saudaraku. Dan makin hari itu makin banyak itu berderet-deret itu kebenaran yang Tuhan kemukakan. Yang Tuhan berikan ke saya. Buah yang dilarang untuk dikonsumsi, kalau dikonsumsi akan merusak jaringan berpikir. Itulah sebabnya ketika Adam dan Hawa makan buah yang dilarang untuk dimakan, ya, menjadi malu melihat ketelanjangannya. Mestinya tidak perlu. Hal yang mestinya positif menjadi negatif. Tentu yang negatif menjadi positif di matanya. Dan hal ini bisa dilihat dari keturunan Kain yang jahat. Praktek poligami, bunuh-membunuh, balas dendam. Itu di Kejadian pasal 4. Semua perbuatan itu lahir dari kedagingan. Jadi ketika keturunan Set terlibat dalam persekutuan dengan keturunan Kain, maka roh Allah undur dari mereka. Mereka tidak bisa lagi diarahkan untuk memahami apa yang baik menurut Tuhan. Wah, ini misterinya luar biasa Alkitab. Tapi saya sudah melihat itu bukan misteri. Cuman saya takut orang tidak siap dengar, saya dianggap liberal. Ini pendeta kok liberal ya, tapi bahasa roh. Terserah situ dah. Bingung lah. Masih bersama saya nggak, saudara? Jadi memang di dalam Taman Eden itu sudah pergumulan. Jadi di Eden itu sudah punya pergumulan hebat, saudaraku sekalian. Sudah ada pergumulan yang luar biasa di Eden itu, saudaraku. Jadi pergumulan itu di sini. Ini peperangan yang paling besar itu di sini. Di sini. Saya nanti akan pasti menemukan hal yang lain. Saya punya feeling aja, ini ada hal yang lain ini, yang lebih dari ini. Luar biasa. Saya punya feeling, saya akan menemukan yang lebih dari ini, saudara. Tapi di sini dulu saja. Jadi begini, saudara. Jadi manusia, apakah makan buah kehidupan, ini figuratif atau gambarannya. Apakah mau makan buah kehidupan atau buah pengetahuan tentang baik dan jahat? Di sini pergumulan itu. Pada hari engkau makan buah itu kamu tidak akan mati. Benar nggak, saudara? Benar. Benar menurut iblis. Itulah perspektifnya. Kamu menjadi seperti Allah. Benar nggak? Benar. Menurut perspektif iblis. Dengan kata lain, manusia lebih mendengar suara iblis daripada mendengar suara roh Allah. Ada roh Allah yang masih, roh Allah sebagai pendamping. Roh Allah itu pendamping. Saya memahami bahwa di Taman Eden sudah ada pergumulan itu. Eden itu pergulatan hebat, saudaraku. Pergumulan hebat, ya. Apakah mendengar suara iblis atau suara Tuhan? Kan berpikir sederhana kita kan begini, saudara. Makan buah, diusir. Gak makan buah, tetap di tempat. Itu sekolah minggu. Itu sekolah minggu. Tetapi sekarang kita memahami dengan pengertian yang lebih dalam. Nah, sebab nanti paralel dengan hidup kita hari ini. Aplikasinya, implementasinya dengan hidup kita hari ini sangat paralel. Sangat paralel. Manusia sampai tingkat diusir. Kalah. Tidak bisa hidup sesuai harapan Allah. Jadi Eden itu sebenarnya taman harapan. Masih taman impian. Belum taman beneran. Artinya begini loh. Sebab selama masih ada si kunyuk, iblis, belum bisa dinikmati. Sebenarnya manusia harus merebut itu. Tapi manusia gagal. Nah sekarang
Tuhan Yesus Adam kedua memenangkan pergumulan itu. Amin. Adam pertama itu Adam. Udah tahu ya. Adam kedua Tuhan Yesus sama-sama tidak memiliki benih dosa. Adam pertama tidak ada benih dosa. Adam kedua Tuhan Yesus tidak punya benih dosa. Hanya fisiknya pinjem dari siapa? Maria. Adam pertama gagal. Adam kedua berhasil. Dengan keberhasilan Adam pertama, kita bisa dimiliki oleh Allah. Dengan kita bisa dimiliki oleh Allah, Allah punya lagi Adam-Adam yang lain. Ayo perang. Ayo. Makanya yang bisa mengalahkan iblis dua. Satu, darah domba. Yang kedua, kesaksian kita. Jadi dengan menjadi Kristen jadi berat kita. Dengan jadi Kristen itu berat karena kita harus menjadi pengikut Tuhan Yesus. Yesus menjadi yang sulung. Kamu harus menang seperti aku menang. Menang apaan? Di sini. Apa yang mengisi saudara di sini? Jadi gak gampang kekristenan itu, gak gampang. Gak gampang kekristenan itu, saudaraku. Kehidupan orang percaya hari ini juga diperhadapkan dengan pilihan ini. Apakah jiwa manusia tidak diisi oleh pengetahuan kebenaran dari Tuhan atau pengetahuan dari dunia? Persis. Apakah jiwa manusia tidak diisi oleh pengetahuan kebenaran dari Tuhan atau pengetahuan dari dunia? Kalau dari Tuhan, harus mengalami pembaharuan pikiran sehingga mengerti kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kalau perjanjian lama cukup mengerti hukum-hukum, jadi orang baik doang. Tetapi umat perjanjian baru harus punya kemampuan mengerti pikiran perasaan Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itu Filipi 2, 5-7. Ayat 12-nya, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini namanya. Jadi kalau selama ini kita sering mendengar khotbah-khotbah mensimplifikasi kebenaran. Kamu udah lahir baru. Udah bertobat. Apa sih bertobat? Apa sih lahir baru? Waduh. Kalau yang saya pahami lahir baru itu adalah ketika jiwanya diisi oleh kebenaran sampai level tertentu, tidak akan binasa. Itu menang udah. Walaupun belum sempurna, dia terus bertumbuh terus sampai ke kesempurnaan. Nggak bisa balik. Itu baru lahir baru. Kalau orang masih cinta dunia, masih menghargai duit, lebih daripada menghargai Tuhan, lu belum lahir baru, ngerti nggak? Orang yang lahir baru jadi sahabat Tuhan. Sahabat Tuhan itu cirinya tahu nggak apa saudara sekalian? Sahabat Tuhan, dia pasti membela Tuhan. Dia pasti nggak melukai hatinya. Dia mesti mengerti pikirannya. Anda punya banyak teman, banyak kenalan ya, sahabat nggak banyak. Kalau sahabat Tuhan begitu, kamu bukan lagi hamba, tapi sahabat. Hamba tidak tahu yang dilakukan oleh Tuhannya, sahabat. Kita saudara bagi Yesus. Dengan kebenaran yang saya pahami ini, maka pengajaran mengenai kristologi yang saya mengerti, wah berubah semua. Jadi berubah semua. Mengenai Tritunggal, kristologi, wah berubah. Cuman kalau saatnya belum bicara, jangan paksa saya bicara. Sekarang kita mengalami ini, pergumulan ini. Dan kalau saya teropong banyak orang, dia belum jadi anak Allah yang baik, yang memuaskan hati Tuhan. Belum. Waduh, belum. Jauh. Belum. Jauh. Itu saya stres. Saya stres. Kok stres, Pak? Iya, mesti nggak boleh stres, tapi saya stres. Sekarang saya sudah mulai tidak punya ambisi. Ya, jalan, pelayanan jalan. Mau gede, puji Tuhan. Mau tidak gede, ya puji Tuhan. Mau kecil, puji Tuhan. Mau tutup, puji Tuhan. Puji Tuhan aja dah. Sebab yang penting bagaimana aku sendiri ini membenahi diri jadi anak Allah yang berkenan. Itu pun capek. Boro-boro jadi gembala sidang, saudaraku. Ngurusi begini capek. Ya kalau begitu jangan jadi gembala sidang, Pak. Ya harus tetap jadi gembala sidang. Ini tugas yang harus saya tunaikan. Tidak bisa berhenti. Jalan terus. Jadi ya sambil menyelam ya minum air. Terus. Sembari saya menggembalakan domba-domba yang mau digembalakan. Yang mau loh. Kalau Anda mau dengar begini menurut? Mau. Kalau nggak mau. Lu jangan nyusahin gua juga jangan saya menyusahin lu. Karena lu nggak cocok sama gua, lu nggak bisa bareng sama gua. Selamat jalan.
Kita masih berteman ya di dunia, tapi kita nggak berteman di surga. Karena lu nggak masuk sono. Jangan nakal. Amin. Jangan nakal dong. Apa sih susahnya nggak nakal? Ruginya apa sih? Makanya Anda harus mau dengar saya ngomong. Submit, tunduk, dengar. Ini kebenaran. Nah, nanti kita belajar terus kebenaran. Sebab yang membuat kita cerdas itu bukan hukum jangan begini, jangan begitu, boleh begini, boleh begitu. Yang membuat kita cerdas adalah pengertian-pengertian kita akan kebenaran Injil. Kenapa Tuhan mengatakan ini? Kenapa dia bersikap begitu? Kenapa dia jalan ke sana? Kenapa nggak jalan ke sini? Nah, itu membuat kita cerdas. Nah, Perjanjian Lama itu memuat kecerdasan-kecerdasan Allah yang nilainya tidak setinggi kecerdasan Allah yang diungkapkan dalam Injil. Nangkap maksud saya? Wah, itu perlu Perjanjian Lama. Wah, luar biasa. Tapi Perjanjian Lama tanpa Injil nggak ada keselamatan. Perjanjian baru tanpa Perjanjian Lama nggak lengkap. Bagaimana Allah memperlakukan umat Perjanjian Lama? Waduh, kita kagum sabarnya luar biasa. Itu umat Perjanjian Lama. Tapi umat Perjanjian Baru, wah. Makanya kalau sudah membaca ucapan Tuhan Yesus, itu sudah terbang di atas angin rata-rata. Udah nggak mikirin Anda pakai baju apa, Anda laki atau perempuan, Anda punya rumah atau tidak, Anda punya jodoh tidak. Udah enggak. Itu udah di atas angin. Kalau jujur, itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Nah, banyak orang Kristen yang nggak ngerti itu. Dia nggak sanggup, bahkan mungkin nggak ngerti. Maka dia ke Perjanjian Lama, dia pungutin ayat-ayat suka-suka dia. Ayat yang mengatakan, seketika Allah memulihkan kita. Wah, lalu berkata, Allah memulihkan kita tahun ini. Lalu muncul lagi ayat yang mengatakan, kamu akan diangkat dari bangsa-bangsa. Wah, Allah akan promosikan kita nih. Akan angkat kita nih. Udah deh. Kalau yang begitu, ketemu yang begitu, kita nggak usah debat. Tidak nyambung. Sekarang yang mengisi pikiran saudara apa? Kalau gara-gara uang 1 juta lalu Anda bunuh orang atau ngomongin orang. Sorry dah, you belum lahir baru. Saya memperkenalkan orang dulu, mungkin berapa tahun yang lampau, lupa saya. 7-8 tahun yang lalu. Bisnis, akhir 1 ditipu. Bukan ditipu, ya merasa ditipu. Saya ganti uangnya. Udah jangan berantem ya, saya ganti. Ya nggak usah, kita nggak jadi miskin. Kita buktikan jadi miskin nggak saya. Nggak akan. Nggak usah berantem deh. Nggak usah. Berapa banyak orang yang utang duit sama saya. Utang. Nggak dipulangin. Saya nggak pernah mikir dia pulangin. Tapi sekarang saya belajar untuk tidak berkata tidak. Pak, saya bentar-bentar. Tidak, saya nggak. Saya nggak mau terjerumus soal duit. Nanti rusak pelayanan saya. Nggak bisa ngomong saya. Kalau Anda pengen jalan-jalan, Anda pengen beli apa, Anda hobi apa, Anda apapun Anda lakukan kan? Untuk pembelaan jiwa-jiwa Anda lakukan apa? Enggak kan? Itu bukan ciri orang yang lahir baru. Kalau Anda betul-betul punya hati Tuhan, 1 jiwa itu berharga di mata Allah. Dan hamba Tuhan yang lahir baru, dia tidak boleh memanipulasi orang. Tidak boleh memanipulasi. Jadi sekarang saya harus belajar berkata begini. You are useless and nothing for me. Kamu nggak ada apa-apanya, kamu bukan apa-apa. Kalau kamu useless, nothing for me. Kamu kalau useful untuk Tuhan. Please, bukan untuk saya. Saya pun juga useless and nothing for you. Kecuali Tuhan taruh aku jadi berkat kamu, atau kamu taruh sampingku, jadi pelayan Tuhan bersama saya. Mungkin jadi berarti. Dan itu pun untuk Tuhan, bukan untuk kita satu dengan yang lain. Amin. Kalau dulu kan lain, itu orang kaya, waduh, bisa dipakai ini. Saya udah minta maaf sama Tuhan. Maaf Tuhan, kali ini enggak deh. Enggak begitu deh. Enggak boleh begitu. Dia harus punya hati yang diubah Tuhan dulu. Dia harus dibaharui oleh Tuhan dulu. Baru dia bisa kerja buat Tuhan. Amin, saudara. Amin. Kalau saya makan dengan teman-teman, saya sering bayarin. Berebut bayar, saya bayar. Jangan dipikir saya pendeta, saya mau dibayarin. Saya bayarin. Saya sering duluan. Sering saya duluan. Sampai orang-orang tertentu tahu saya akan duluan, dia duluan dia. Kalau saya bisa traktir orang 300-400 ribu, saya bisa makan ratusan ribu untuk kolektor 5 ribu. Malu saya. Saya ngomong begini jangan sama, dan saudara. Beda. Ada 50 ribu, 100, udah banyak juga, cukup juga.
Bagus. Kan masing-masing kita beda. Kalau dulu saya memberi, mengesankan, saya beri banyak. Saya bergumul sampai tidak peduli orang menilai saya, itu perlu waktu. Jadi saya memberi gitu dengan satu harapan orang lihat. Alasan saya biar jadi contoh. Padahal di balik saya bilang, biar lu tahu gue kasih banyak. Tuhan ngomong, lu nggak begitu, nggak tulus tuh. Iya sih Tuhan, nggak tulus sih. Ampuni saya Tuhan, maafkan saya Tuhan. Besoknya begitu lagi. Aduh Tuhan ampuni saya. Nggak boleh saya show gitu. Berapa waktu kemudian, begitu lagi. Aduh Tuhan aku nggak bisa rubah-rubah ya. Tapi lambat laun ini bisa melewati. Bukan hanya jumlahnya, ketulusannya juga. Itu proses. Sampai akhirnya kita berbuat yang sedahsyat apapun rasanya buat Tuhan, kita nggak merasa berbuat suatu apa. Karena kita sadar bahwa kita berutang budi, kita berutang nyawa. Dan satu-satunya cara untuk bisa membalas kebaikan Tuhan, tahu nggak? Masuk peti mati. Peti matimu bukan peti matinya orang. Peti mati saudara tuh hari ini you harus belajar mati. Persekutuan dengan dia dalam kematiannya. Waduh, yang satu ini. Waduh bener. Tapi kalau saudara bisa masuk peti matimu, engkau baru bisa betul-betul mengerti apa artinya hidup sepenuh bagi Tuhan dalam ketulusan dan kemurnian. Amin, saudara. Menarik sekali kalau kita membaca Alkitab berkenaan dengan pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. Ini paralel dengan pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kalau seseorang tidak segera mengisi bejana hatinya dengan kebenaran, sampai level tertentu tidak akan mampu mengisinya dengan kebenaran. Ia sudah tidak lagi memiliki tempat untuk menempatkan kebenaran firman Tuhan dalam bejana hatinya. Itulah sebabnya menunda mengisi bejana hati berarti menjerumuskan diri memberontak kepada Allah, seperti makan buah yang dilarang Tuhan itu. Jadi menarik sekali saudara sekalian ya. Ketika kita bergumul untuk menyerap apa yang Tuhan berikan atau menyerap dunia. Sebab nggak usah diajar secara langsung. Lewat pengalaman, lewat yang dilihat, dunia mengajar terus. Dunia terus mengisi pikiran kita. Dan dunia yang makin fasik ini, waduh, nggak usah baca internet, nggak usah film. Pergaulan hidup semua penuh dengan panah-panah dari kuasa gelap yang mengisi pikiran kita. Nggak mantep kalau belum punya mobil merek itu. Tuh lihat gitu. Belum mantep nih kalau belum punya rumah segede ini. Sekarang orang naik punya apartemen. Kalau belum punya apartemen nggak mantep. Apalagi udah terus tuh setan itu semua pikiran itu. Itu semua pikiran setan. Masih bersama saya saudara? Kalau seseorang tidak segera mengisi hati dengan kebenaran, dia tidak akan pernah mengerti kebenaran. Nah, kita itu sering lihat orang baik. Baik. Tapi kalau di hadapan Tuhan nanti, bejat dia. Sebab standar kebaikan yang dipakai dia dan yang you nilai itu kebaikan manusia biasa. Ingat tadi peti mati segala macam itu standar Allah. Standar Allah. Kalau saya punya 3 rumah, 2 saya kasih buat Tuhan, buat nggak masalah buat saya. Anak Pak, anak harus nyari sendiri. Dia harus punya rezeki sendiri. Kalau rezekiku untuk Tuhan. Masuk Pak, kita buktikan aja nanti. Kita buktikan aja. Nggak ada waktu yang kupakai untuk saya senang-senang, nggak boleh. Waktuku singkat, aku bisa mati setiap saat. Maka aku harus bekerja sekeras-kerasnya. Nah, masing-masing kita beda, saudaraku sekalian ya. Tapi saya harap saudara sekalian menangkap atau memahami hal ini. Banyak orang baik kan di sekitar saudara. Dan saudara pun juga merasa diri baik. Tapi kalau Anda bertemu dengan Tuhan, Anda baru sadar Sang Halik yang menciptakan Anda dari apa yang tidak ada menjadi ada. Yang menebus dosa-dosamu dan menaruh talenta-talenta hebat dalam dirimu. Kamu akan di mata Tuhan bejat. Pemberontak. Wajar Pak. Wajar menurut dunia karena kamu menyerap apa yang dunia berikan. Tapi kalau kamu menyerap kebenaran yang Alkitab berikan, Anda tahu
bahwa yang Anda miliki hari ini di bawah standar jauh. Apalagi sekarang kan ini kelas pendeta harus begini, kelas jemaat harus begini. Boleh begitu aja kalau pendeta harus begini. Oh, salah. Semua sama. Semua hamba Tuhan. Semua milik Tuhan. Semua harus all out buat Tuhan. Nggak bisa, enggak. Udah salah itu. Jangan sampai Anda nggak punya tempat ya. Anda hari ini dengar setuju, tapi Anda nggak berubah. Jangan berpikir akan selalu ada waktu untuk bertobat. Anda harus berpikir akan ada saat di mana tidak ada waktu untuk bertobat. Pada kenyataannya setiap hari orang makan buah yang dilarang Tuhan. Jadi bagaimana dia mengkonsumsi hari ini hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Ini loh Pak, Bu, kalau Anda mendengarkan CD tiap hari, CD khotbah suara kebenaran, datang hari Selasa, Sabtu, ini pun masih berat untuk mengimbangi input dunia. Apalagi kalau yang tidak, udah, habis saudara, habis. Sampai umur tertentu Anda nggak bisa dirubah karena bencana hatimu sudah nggak punya tempat lagi untuk kebenaran. Sungguh loh, sungguh ini. Masih bersama saya? Makanya anak-anak muda ini bersyukur kalau dengar dari sini. Bersyukur. Mulai sekarang, kamu sungguh-sungguh. Jangan kayak anak muda yang tidur gak jelas kapan, dugem. Wah, itu mah 5 tahun ke depan oleh umur 20, 5 tahun umur 25. Udah susah diperbaiki. 10 tahun lebih susah. Udah umur 40 tahun, gak bisa balik. Kalaupun bertobat balik, waduh beratnya itu. Berat banget ya. Udah masuk gereja, udah baik masuk gereja, tapi karena belum cukup dia punya pertumbuhan, dia bikin resek nanti di gereja resek. Waktu dia lagi ada masalah, dia baik. Begitu ada masalah, mulutnya panjang. Wah, udah rusak. Orang gini rusak. Makanya orang tuh mesti menemukan orang yang baru. Dari remaja, pemuda, baik. Terus bertumbuh. Nah, itu nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Tapi kalau umur 45, 50 baru bertobat. Udah kelihatan baik. Masuk gereja. Sampai level tertentu. Maaf. Dalam situasi tertentu, dia nggak bikin masalah. Tapi dalam situasi tertentu, dia akan bikin masalah. Ternyata kamu memang belum lahir baru, belum bertobat. Nangkap maksud saya? Banyak majelis begitu. Enggak sedikit, banyak. Nanti berantem, nanti berkelahi. Nah, kalau orang lahir baru enggak begitu. Enggak begitu ciri-cirinya. Kenekatan pengorbanannya buat Tuhan udah enggak ada hitungannya, enggak tanpa batas. Mau waktu, mau tenaga, mau apapun. Ya, tapi untuk tingkat ini kan enggak banyak orang, enggak apa-apa sambil kita bimbing orang. Tapi ada orang-orang yang enggak bisa berubah lagi. Waduh. Selamat jalan ini. Kadang-kadang saya berpikir gini, aduh Tuhan capek yang ngadepin orang-orang kayak gini ya. Boleh gak kalau saya minta Tuhan panggil aja dia pulang? Supaya saya gak berdosa. Enggak gitu kan erasi, enggak sih Tuhan. Ya udah. Tapi adik kecil saya masih bilang gini, kalau boleh sih Tuhan dia mati buru-buru aja. Tapi jangan masuk neraka, masuk surga. Tapi ya pasti di bagian bawah yang begini. Jadi kita jangan ngadapin kekerasan dengan kekerasan. Pekerjaan Tuhan harus dikembalikan ke Tuhan. Pada kenyataannya setiap hari orang makan buah yang dilarang Tuhan itu. Yaitu mengkonsumsi dalam jiwanya segala hal yang dilarang Tuhan untuk dikonsumsi. Ini sejajar dengan Ibrani 12, 16, 17. Kita baca. Ibrani pasal 12, 16, 17. Apa isinya saudara sekalian? Jangan seperti siapa? Oh, baca Pak. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-16-17. Ya. Demikian firman Tuhan. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Ini kan gambaran kita. Sebab, kalimat terakhir, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Tidak ada kesempatan. Duh Pak, Bu, aku gak bisa ngomong lagi deh. Ngomong gimana caranya. Kalau you gak merubah diri mulai sekarang, nanti gak ada kesempatan lagi loh. Jangan sombong deh. You harus merendahkan diri seperti anak-anak duduk manis dengar firman. Terus berubah tiap hari. Baru signifikan perubahan itu. Kalau tidak, gak bisa. Gak bisa. Saya mengatakan ini bukan karena saya lihat orang. Karena saya lihat diri saya sendiri. Betapa susahnya ngerubah diri itu.
Dari kasih persembahan biar dilihat orang, kasih kesan dengan sesuatu alasan, sampai rela memberi tanpa orang melihat. Itu waktunya tidak pendek, saudaraku. Itu baru satu kasus, belum kasus yang lain loh. Banyak hal. Belum temperamen, belum apa. Waduh, banyak hal. Kita itu adalah orang-orang yang punya karunia sulung roh. Waduh, kita bahannya bagus. Amin. Bahannya bagus, berharga. Nah, bagaimana supaya jangan jadi sampah? Harus dikembangkan. Kalau boleh tiap hari khotbah nih, suara kebenaran saya khotbah. Kita supaya berubah. Tapi 2 kali seminggu aja rasanya, beratnya. Kita cuma 70 tahun bro. Setelah itu kekekalan. Buset dah. Cuman 2 kali seminggu aja lu rasa berat. Aduh, gak ngerti saya. Pak Eras kayak punya apa aja SK. Itu kan suara kebetulan. Ngeledek, saudara. Dari SMS ke SMS suara kebetulan. Aduh, lu ngeledek. Dan itu yang ada itu orang-orang yang semestinya tidak melakukan hal itu. Orang-orang yang mesti kita percayai jadi bapak. Saya gak ngerti dah. Gak ngerti saya. Gak ngerti. Kok begitu bercandanya? Gak menghargai. Akhirnya ya orang-orang lain juga ikut terbawa. Jadi gak cinta suara kebenaran. Dah Pak, Bu, ini bukan dagangan saya yang saya kalau khotbah, kalau jemaat banyak di atas 300 dapatnya 1 juta ya pembicara. Kalau di atas 500 2 juta ya. Kalau di bawah 200 dapatnya 50.000. Ini bukan dagangan. Kalau saya persiapan khotbah ini Pak, Bu, aduh, dengan hati yang tulus, aku mau belajar, aku mau berubah. Dari apa yang saya tulis sendiri, aku mau berubah Tuhan. Saya sudah sering ngomongin Tuhan, masukkan aku di peti mati, lalu saya diem memikirkan aku masuk peti itu. Merenung, masuk peti. Wah itu baik, secara psikologi membantu kita. Bayangkan Anda di peti mati. Beri beri kesempatan, Anda diem terus. Bayangkan Anda di peti mati, sempit gitu. Bentar lagi akan diangkut gitu. Turut sepenanggungan Pendeta Rosadono gitu. Dipikirin gitu. Mungkin anak kita yang mimpin kebaktian penghiburan itu. Atau pimpin pelepasan itu anak kita yang masih muda-muda nanti ya. Sekarang masih jadi anggota pemuda ya. Bayangkan itu saudara. Ya, tapi kalau harus mati mendahului tak apa-apa. Saya gak nyumpahin gak apa-apa. Saya rela kok Pak. Saya duluan saya rela Pak. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, Pak. Amin, saudara. Oke. Jadi sekarang tiap hari Anda itu diperhadapkan kepada pilihan. Anda makan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat atau buah pohon kehidupan. Akulah jalan kebenaran hidup. Menikmati Tuhan. Serap kebenarannya. Supaya saudara kokoh dan lahir baru. Amin.